Saya Ainun Rajmal Hadid, kelas 10 MIPA 2, dan hari ini saya akan membahas tentang materi ekologi. Yang pertama adalah pengertian ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata oikos yang artinya rumah tempat tinggal, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Berikut adalah gambar Ernst Haeckel, Bapak Ekologi. Bahasan selanjutnya adalah tingkat organisasi makhluk hidup yang terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tetapi yang akan dibahas pada materi ini hanyalah individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah organisme tunggal. Organisme adalah makhluk hidup yang memiliki struktur terorganisir, dapat bereaksi terhadap rangsangan, bereproduksi, tumbuh, beradaptasi, dan menjaga homeostasis. Contohnya adalah seekor jerapah pada gambar Girafa camelopardalis. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan organisme sejenis di tempat dan waktu yang sama. Contohnya adalah populasi jerapah seperti pada gambar. Lalu yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi berbeda jenis yang menempati suatu tempat. Contohnya adalah komunitas jerapah, zebra, dan gajah pada gambar. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya melalui proses biologis, fisik, dan kimia. Contohnya adalah ekosistem savana, di mana ada zebra yang minum air, semut yang tinggal dalam tanah, dan lain-lain. Berikutnya ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Contohnya adalah bioma tundra, taiga, dan hutan-hutan tropis. Lalu ada ekosistem perairan yang terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup seperti air, sinar matahari, udara, dan tanah. Komponen biotik dibedakan menjadi dua berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada autotrof dan heterotrof. Organisme autotrof dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berikutnya adalah bahasan mengenai komponen penyusun ekosistem. Yang pertama, komponen biotik. Nomor 1 adalah autotrof, dibedakan menjadi fotoautotrof dan kemoautotrof. Organisme fotoautotrof membutuhkan cahaya sebagai sumber energinya, sedangkan organisme kemoautotrof membutuhkan bahan kimia sebagai sumber energinya. Organisme fotoautotrof adalah semua organisme berklorofil seperti tumbuhan hijau, fitoplankton, dan alga. Pada gambar adalah fotosintesis tumbuhan hijau. Mereka mengambil karbon dioksida dan air lalu mengubahnya menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Organisme kemoautotrof contohnya adalah bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas yang sumber energinya berasal dari amonia. Berikut adalah tampilan bakteri Nitrosococcus di bawah mikroskop. Nomor 2 heterotrof, yaitu organisme yang membutuhkan organisme lain sebagai sumber makanannya. Dibedakan menjadi herbivora, karnivora, omnivora, decomposer, dan detritivora. Organisme herbivora adalah pemakan tumbuhan dengan ciri memiliki banyak gigi seri untuk memotong tumbuhan, misalnya sapi dan rusa. Organisme karnivora adalah pemakan daging dengan ciri memiliki gigi taring yang runcing untuk mengoyak mangsanya, contohnya singa dan harimau. Lalu ada organisme omnivora yang dapat memakan daging maupun tumbuhan dengan bentuk gigi gabungan herbivora dan karnivora, misalnya manusia, ayam, dan beruang madu. Decomposer adalah mikroorganisme pengurai zat organik sisa tumbuhan atau hewan menjadi zat yang lebih sederhana dan mengembalikannya ke alam untuk kembali digunakan oleh produsen, misalnya bakteri dan jamur.
Termitivora adalah organisme yang memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati, contohnya cacing tanah dan kaki seribu. Berikut skema siklus materi dan arus energi dalam ekosistem. Yang kedua ada komponen abiotik. Contohnya yang dapat terlihat di gambar ada air, udara, sinar matahari, topografi, suhu, tanah, garam mineral, dan pH. Bahasan selanjutnya adalah interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan, misalnya pada polong-polongan dan bakteri Rhizobium. Yang kedua, simbiosis komensalisme di mana satu pihak untung sedangkan pihak lainnya tidak untung maupun merugi. Contohnya, anggrek yang tumbuh di sisa tumbuhan yang sudah mati. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme di mana satu pihak untung sedangkan yang lain rugi. Misalnya, benalu yang tumbuh di pohon mangga dan mengambil zat makanannya. Lalu ada istilah kompetisi yang dapat terjadi intraspesies, yaitu dalam satu spesies yang sama maupun secara interspesies atau dalam spesies yang berbeda. Lalu ada amensalisme, yaitu interaksi di mana salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak lainnya tidak untung dan tidak rugi. Contohnya, Nerium oleander yang menghasilkan racun mematikan bagi manusia. Lalu ada yang namanya protokooperasi, yaitu interaksi di mana masing-masing pihak diuntungkan tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Contohnya, jalak yang hinggap di tubuh kerbau mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanannya. Kerbau untung karena bebas dari kutu, tetapi sebenarnya jalak bisa mencari makanan lain seperti ulat. Lalu ada yang namanya neutralisme, yaitu interaksi di mana masing-masing pihak tidak untung dan tidak rugi dengan terjadinya asosiasi. Contohnya, kucing dan sapi yang hidup di tempat yang sama tidak saling terpengaruh. Lalu ada aliran energi. Aliran energi terjadi melalui rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme serta jaring-jaring makanan yang merupakan rantai makanan yang saling terjalin secara kompleks. Lalu ada yang namanya piramida ekologi. Salah satu macamnya adalah piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tingkatan trofik. Jenis yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Piramida ini adalah model terbaik karena tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem, dan memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional komunitas suatu ekosistem. Bahasan selanjutnya dalam materi ini adalah produktivitas, yaitu hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu atau suatu indeks yang mengintegrasikan pengaruh kumulatif dari banyak proses dan interaksi yang berlangsung simultan di dalam ekosistem. Produktivitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama produktivitas primer, yaitu kecepatan perubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis organik. Produktivitas primer dibedakan menjadi primer kotor dan primer bersih. Lalu yang kedua ada produktivitas sekunder, adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Organisme tingkat konsumen yaitu heterotrof mengambil bahan organik dari organisme autotrof dan mengasimilasikannya ke dalam jaringan tubuhnya. Peningkatan biomasa pada heterotrof merupakan laju asimilasi. Bahasan selanjutnya adalah daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Berikut adalah bagan salah satu daur biogeokimia, yaitu daur karbon.
Berikut adalah daur nitrogen. Selanjutnya adalah bagan daur air. Lalu bagan daur fosfor. Dan yang terakhir adalah bagan daur sulfur. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai dinamika komunitas. Dibagi menjadi perubahan komunitas sikilis, yaitu perubahan yang terjadi pada periode tertentu tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Lalu yang kedua, ada perubahan komunitas non sikilis, yaitu perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Perubahan komunitas dalam ekosistem dikenal sebagai suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Yang pertama ada suksesi primer. Suksesi primer terjadi ketika komunitas awal terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Suksesi yang kedua adalah suksesi sekunder, yaitu apabila dalam suatu ekosistem alami mengalami gangguan baik secara alami atau buatan dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Sekian dan terima kasih.